Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Eka Kurnia Hadiati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nah, hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi kelas bersama dengan Ibu Yuli Larasati SSI, teman sejawat saya, guru mata pelajaran matematika. Baiklah, kita sapa beliau dulu. Selamat pagi Bu Yuli. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Iya. Sebelum kita mulai percakapan, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan tujuan kita untuk melakukan percakapan ini nanti agar Ibu Yuli terorganisir dan tersistem di dalam observasi kelas. Nah, ini adalah percakapan praobservasi yang nanti akan saya lihat kegiatan Ibu Yuli di dalam kelas, mulai dari pendahuluannya, kegiatan inti sampai dengan penutup. Itu tujuan kita melakukan percakapan pada percakapan hari ini. Ibu Yuli, saya mau menanyakan tentang pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti pada saat observasi kelas. Itu tujuan pembelajarannya apa? Jadi di observasi kelas nanti kebetulan materinya tentang transformasi geometri, khususnya tentang refleksi. Di mana tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan itu ada dua, yaitu dia anak-anak dapat menentukan hasil refleksi dari suatu objek di bidang kartesius. Kemudian yang kedua, setelah dapat menentukan refleksi di bidang kartesius, anak-anak juga dapat menentukan hasil refleksi menggunakan matriks transformasi geometri. Baiklah, selanjutnya Ibu Yuli, kira-kira untuk tujuan pembelajaran yang tadi itu, area mana yang akan Ibu Yuli kembangkan ketika akan melaksanakan materi yang sudah disebutkan tadi? Jadi sebelum-sebelumnya anak-anak kita rata-rata gitu ya, dia itu terlalu bergantung dengan kita gurunya gitu ya. Selalu ingin dijelaskan dulu seperti itu. Jadi sekarang Tiang ingin memfokuskan bagaimana anak-anak bisa menemukan sendiri penyelesaian, langkah-langkah penyelesaian dalam melakukan tujuan pelajaran yang tadi. Misalkan bagaimana anak-anak mampu menemukan sendiri bersama teman kelompoknya, diskusi, menentukan hasil refleksi pada bidang kartesius, dan tentu hasil refleksi menggunakan matriks transformasi tanpa harus bergantung dengan Tiang, karena biasanya guru jelaskan dulu gitu. Jadi Tiang lebih ke discovery learning mungkin ya, nanti dari sebuah permasalahan itu nanti dia akan belajar menemukan sendiri bagaimana sih caranya dengan panduan dari LKPD yang saya buat. Nanti seperti itu. Oke, baik, sudah saya tangkap tadi yang yang tujuan dari Ibu Yuli yang akan dikembangkan ya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu adalah Ibu Yuli menginginkan siswanya mencari pengetahuan sendiri ya, dengan berbasis masalah yang akan diberikan ya kepada siswa-siswinya di dalam kelas, dan itu nanti harapannya akan mengembangkan kemandirian siswa-siswinya di dalam kelas tanpa diberikan dulu pembelajaran dari Bu Yuli. Mereka menemukan sendiri. Nah, itu harapan atau area pengembangan yang akan Ibu Yuli capai. Oke. Tadi sempat saya dengar Ibu Yuli ada menyinggung tentang masalah strategi yang akan digunakan untuk menggunakan problem based learning ya. Kayaknya sih lebih ke discovery learning. Lebih. Iya, tapi dia yang bekerja secara berkelompok. Nanti dari bantuan LKPD itu dia nanti menemukan sendiri, oh begini loh cara menentukan refleksi dari titik koordinat dan hasil refleksi dari suatu matriks. Jadi nanti kita susun LKPD itu dari yang sederhana sampai dan menemukan sendiri langkah-langkah penyelesaiannya. Oke, berarti strategi yang akan digunakan nanti discovery learning ya, dengan pemberian rangsangan berbentuk soal-soal terlebih dahulu, lalu mereka akan mencari sendiri solusinya. Oke, kira-kira selanjutnya ini media yang akan digunakan tadi sudah saya dengarkan ada salah satunya LKPD ya. Ada nggak tambahan media yang lain juga?
Sebenarnya ini fleksibel gitu ya, tapi yang sediakan itu pertama pastinya LKPD. LKPD ini tentu kita susun dari yang sederhana, dari masalah sederhana sampai dia menemukan pola sendiri, sehingga nanti dia dapat menyimpulkan bagaimana dia menentukan suatu refleksi objek dari koordinat di titik koordinat atau di matriks transformasinya. Kemudian Tiang juga menyediakan GeoGebra, aplikasi GeoGebra. Jadi ada beberapa anak yang tertarik juga seperti itu, tapi yang tidak menekankan. Jadi mereka mau nanti pakai LKPD-nya menyelesaikannya juga boleh, hanya pakai LKPD. Misalkan dia mencoba pakai GeoGebra-nya juga boleh. Tapi sebelumnya kalau di pembelajaran Tiang, memang Tiang itu selalu menggunakan flip model classroom. Jadi anak-anak itu selalu Tiang berikan dulu materi pra kelas gitu. Jadi sebelum masuk di kelas wajib H-1 tuh saya akan mengirimkan mereka video pembelajaran. Setidaknya dia akan mengetahui besok dia akan mempelajari apa gitu. Nah jadinya mereka sudah punya gambaran sendiri kalau yang udah belajar sendiri gitu. Jadinya nanti di kelas lebih banyak mereka diskusi, tidak lagi menunggu saya gitu. Itu sih harapannya. Jadinya ini dari pre-model classroom itu lagi kita tekankan dengan belajar berkelompok. Nah kelompoknya ini pun jadi ada beberapa beda-beda materi yang dikerjakan di 4 kelompok ini. Artinya nanti setelah mereka berdiskusi dengan kelompoknya sendiri, mereka juga berbagi dengan kelompok yang lain. Tetapi memiliki kemiripan yang sama langkahnya gitu. Polanya sama. Akhirnya nanti di kelompok keempat itu mereka sudah paham gitu polanya. Oh iya sama sih polanya walaupun dia berbeda gitu. Seperti itu sih. Jadi tidak satu masalahnya apa sih, tidak satu materi, satu kelompok masing-masing kelompok itu berbeda yang dikerjakan gitu. Jadi nanti mereka juga dapat menyimpulkan sendiri gitu, menyimpulkan bersama-sama bagaimana cara menentukan refleksi dari berbagai refleksi berbagai dari permasalahan yang diberikan kepada mereka yang berbeda-beda ini. Pasti ada kesimpulannya gitu. Oke, tadi sempat saya tangkap mengenai ada aplikasi GeoGebra ya. Nah, kira-kira itu ada lagi yang dibutuhkan untuk menampilkannya berbentuk apa itu aplikasi ini? Berarti Bu Yuli butuh alat apa untuk menampilkannya? Tentunya LCD sih ya. LCD. Jadi LCD ini juga dari LKPD yang dikerjakan, nanti Tiang minta anak-anak itu setelah selesai itu foto, terus kirim sehingga nanti waktu dia presentasi biasanya tidak terlihat di belakang, tapi kalau kita tampilkan di LCD kerjanya mereka, saya berharap anak-anak kelompok lain itu bisa dengan jelas melihat pekerjaan temannya, karena kan materinya berbeda-beda. Kemudian makanya di GeoGebra itu juga sebenarnya aplikasi itu juga lebih jelas lagi gitu, tapi tidak yang tekankan itu siapa yang mau boleh pakai ini gitu, enggak pun enggak apa-apa. Yang penting LCD itu membantu kita nanti waktu presentasi biar semua kelompok itu melihat dengan jelas hasil kerja kelompok yang lain. Oke, itu sudah sampai pada tahapan di di kegiatan intinya ya. Nah, kemudian kira-kira untuk penilaian yang dikembangkan untuk menilai siswa-siswi kita di dalam kelas itu seperti apa di Tentu penilaian itu ada 3 aspek, yaitu penilaian sikapnya, kemudian pengetahuannya, terus keterampilannya. Sikapnya di sini yang kita lihat yaitu bagaimana mereka mampu memposisikan diri mereka di kelompok mereka. Apakah dia aktif dan kooperatif gitu di dalam kelompoknya dalam bekerja sama. Rubrik penilaiannya secara instrumen penilaiannya bisa pakai observasi aja gitu ya. Jadi kita bisa observasi masing-masing anak di setiap kelompoknya apakah dia aktif dan kooperatif dalam melaksanakan diskusi kelompok. Kemudian aspek penilaian yang kedua itu adalah pengetahuannya. Di sini yang kita ukur apakah mereka paham dengan apa yang diberikan, yang dipelajari gitu. Terus yang ketiga di sini keterampilannya di sini yang kita lihat
dari hasil pengerjaan LKPD-nya, kemudian presentasinya mereka juga. Bagaimana dia menanggapi temannya saat presentasi, bagaimana dia juga menyampaikan pendapatnya saat diskusi kelas. Saat diskusi kelompok ya. Oke. Baiklah Ibu Yuli, kita sudah berbicara sangat panjang lebar hari ini ya dengan percakapan praobservasi. Nah, kira-kira ini kapan Bu Yuli akan melakukan pembelajaran ini, pada hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Iya. Hari Rabu jam 1, 2, 3. Kebetulan tiang 3 jam. Waktunya kita kan 1 jam 30 menit, jadinya 90 menit untuk melaksanakan observasi kelas ini. Oh iya. Baiklah, kalau begitu nanti kita akan ketemu pada saat observasi kelas ya. Nanti semoga apa yang Ibu Yuli harapkan dari tujuan pembelajarannya kita sama-sama berusaha semoga tercapai ya. Dan itu tentunya kembali lagi semuanya kepada berbasis kebutuhan dari murid kita ya, peserta didik atau siswa kita. Oke, terima kasih banyak Bu Yuli. Sampai bertemu nanti pada saat kita observasi. Dan tentunya nanti setelah observasi kembali lagi kita akan berbincang-bincang, melakukan percakapan pasca observasi. Ya, semoga semuanya tercapai. Oke, baiklah. Terima kasih banyak kepada teman sejawat saya hari ini sudah mendampingi saya melakukan percakapan praobservasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Bisa masuk ke sekolah lagi ya Kak ya. Ini kenapa? Ngantuk nih? Enggak ya? Harus semangat pelajaran. Seperti biasa sebelum sekolah datang dulu ada pilih kanan. Sampai Mas Kali. Dia lomba futsal. Restu dia kenapa restu? Lomba futsal. Lomba futsal beneran? Yang lalu kita juga udah belajar transformasi geometri, yaitu tentang apa? Transformasi geometri ini contohnya ini apa ini? Kuning. Tinggal satu lagi lama ya. Oh ini, nah bisa berbincang misalkan ini diskusi biar semuanya merata. Ya. 3 banyak 1, 2, 3 sama isinya. 1 dikerjakan mungkin bisa 15 menit dan pakai 15 menit. Sebelum 10 menit. Ya. Kalau bisa 1
Teman-teman kelompok 1 udah? Kelompok 2 masih? Masih? Masih ada waktu. Apa yang berbalik? Utusan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang PPD yang diberikan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi kalian kita tadi sudah pembelajaran kita, kalian dapat menentukan refleksi suatu titik di koordinat. Kalian merasa mencapai tujuan pembelajarannya atau tidak? Ya. Tercapai atau tidak? Ya. Kalau tidak tercapai, berarti nanti bisa dibuka kembali atau bisa menanyakan ke teman kelompok yang lain. Kemudian tujuan pembelajaran kita kedua, kalian dapat menentukan hasil refleksi menggunakan matriks transformasinya. Gimana caranya? Dikalikan. Dikalikan dengan siapa? Matriks transformasinya. Apakah matriks transformasinya sama semua? Nah, itu yang harus kalian hafalkan atau dihafal. Setelah kalian bisa mencari sendiri, Bu Guru sangat yakin tidak perlu dihafal, kalian bisa menentukan sendiri matriks transformasinya. Paham ya? Ada terima kasih untuk semuanya sudah bekerja sama dengan baik. Semoga hari kita semakin lebih baik lagi di pertemuan berikutnya. Berikutnya kita akan melakukan refleksi yang 4 yang belum tadi di pertemuan selanjutnya. Oke, pertemuan hari ini Bu Guru tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dulu. Jadi tetap berbahagia bersama. Siap. Siap. Beri salam kepada ibu guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayi Eka Kurnia Hadiati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Yuli Larasati, SSI, bersama dengan Ibu pengajar praktik, Ibu Tuti Handriawatul Laila. Baiklah, kita akan mulai percakapan untuk pasca observasi kami yang akan kami lakukan pada hari ini setelah menjalani ada 2 proses sebelumnya, yaitu proses pra-observasi dan proses observasi. Oke, kita sapa dulu rekan sejawat saya. Halo Bu Yuli, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih banyak. Kemarin sudah siap saya untuk meminta kepada Bu Yuli untuk dilakukan percakapan pra-observasi. Kemudian saya juga berterima kasih bahwa Ibu Yuli juga bersedia untuk diobservasi kelasnya. Dan hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, untuk itu Ibu Yuli, bagaimana perasaan Ibu Yuli setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas kemarin ketika kita melakukan proses observasi? Perasaannya ya alhamdulillah terlaksana dengan sesuai dengan harapan gitu, walaupun ada beberapa yang harus perlu sebagai apa sih perhatian lebih untuk saya gitu ke depannya. Oke, berarti perasaannya bagaimana Bu Yuli di dalam kelas itu? Puas, ya. puas, senang, alhamdulillah puas, merasa puas banget bisa dapat menerapkannya, kemudian anak-anak juga merasa puas juga gitu. Jadi kita juga merasa puas. Oke, sesuai dengan tujuan Tujuan yang sedang kita bicarakan pada saat observasi. Ya.
Nah, dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, itu apa namanya? Adakah hal-hal yang sudah baik menurut Bu Yuli yang sudah Bu Yuli laksanakan pada saat pembelajaran kemarin? Eh, alhamdulillah. Yang sudah baik ada, tapi ada juga yang belum. Yang sudah baik tentu kan di situ Tiang lebih berfokus bagaimana anak itu tidak manja seperti biasanya harus dijelaskan. Tetapi di kemarin itu dengan depresi konten mereka bisa berbagi kemudian menemukan sendiri menemukan dan belajar sendiri tentang rumus dan latihan-latihannya itu benar-benar mereka mencari sendiri tanpa harus saya menjelaskan. Dan tentunya ada beberapa memang sangat cocok untuk mereka itu, dan bahkan saya sampai berpikir memang anak-anak itu punya potensi untuk belajar sendiri gitu, dan Tiang itu sebagai memperkuat di dalam kelas, dan itu efeknya itu bahkan lebih bagus ketimbang seperti biasanya karena mereka belajar sendiri gitu dari beberapa media yang Tiang kasih seperti video itu, sampai mereka ngomong seperti ini ke Tiang, Bu Guru lebih enggak apa-apa saya pakai cara yang di video kayak gitu, karena mungkin dia lebih paham yang itu ketimbang pas mungkin cara Tiang menjelaskannya gitu. Jadi mereka sudah punya modal itu luar biasa banget, dan tentu waktu yang tersedia cukup eh, cukup jadinya gitu. Soalnya salah satu kendala memang yang kemarin tuh waktu di kelas itu terlalu banyak gitu saya menjelaskan, sehingga waktu untuk latihannya siswa itu sedikit. Dengan cara itu sangat puas banget karena mereka sudah belajar di rumah itu, sehingga di kelas itu mereka memaksimalkan untuk latihan, dan saya memaksimalkan untuk membimbing apa yang mereka belum bisa, bukan membimbing untuk mereka jelaskan baru gitu, tapi membimbing mereka yang mana mereka belum bisa. Itu sih hal baiknya yang Tiang rasakan. Oke, terima kasih banyak. Berarti di sini sudah banyak sekali ya kemarin yang sudah tercapai dari rencana yang sudah digaras apa namanya rencanakan yang terlaksana. Itu kalau saya tangkap sih dari pembicaraan yang sudah kita lakukan. Nah, tapi sebelumnya Ibu Yuli izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi yang sudah saya lakukan di kelas Ibu Yuli. Ya. Oke, yang pertama itu mulai dari pendahuluan itu sudah sangat baik sekali. Mulai Ibu Yuli pertama kali masuk ke dalam kelas itu saya melihatnya Bu Yuli sudah sangat humble, sudah sangat terbuka sekali sama siswa. Kemudian siswanya juga pada saat menerima kedatangan Ibu Yuli saya lihat antusias sekali. Itu di manajemen untuk tahapan pembukaannya juga sudah sangat baik. Kemudian di situ juga saya melihat ada muncul ice breaking ya untuk meningkatkan partisipasi, kemudian meningkatkan kesadaran kesadaran dari siswa ya untuk meningkatkan fokusnya ya untuk bisa mengikuti pembelajaran ya. Kemudian di situ juga saya sudah melihat pada saat tahap kegiatan inti itu manajemen kelasnya Bu Yuli, di mana Bu Yuli juga ketika ada kelompok yang membutuhkan bantuan Bu Yuli langsung mendekatinya. Kemudian ada juga anak-anak yang kelompoknya memang benar-benar mandiri yang bisa juga mengkondisikan diri mereka sendiri ya. Sampai dengan penutup itu saya rasa sudah sangat baik sekali ya. Tapi kemarin ada hal ini yang saya temukan untuk sedikit aja di manajemen waktunya ya, manajemen waktunya ketika pada saat pembukaan terutama ya pada saat pendahuluan itu ada sedikit dari perencanaannya itu yang agak-agak telat masuk ke inti. Nah itu mungkin kedepannya nanti kira-kira apa yang akan Ibu Yuli lakukan kedepannya untuk manajemen waktunya? Ya manajemen waktu yang lihat juga terlalu lama di pendahuluan ya, jadi sehingga kadang waktu-waktu akhir seperti diskusi kelas, waktu presentasi kelompok menjadi terburu-buru rasanya, karena dengan waktu
sedikit gitu. Nah, itu bisa terjadi, itu terjadi juga karena mungkin materi prasyarat waktu itu yang kasih, mungkin kita bisa siasati dengan beberapa soal aja, tidak terlalu banyak gitu, tapi lebih bisa mencakup semua materi prasyarat gitu. Jadi tidak sampai lama dengan beberapa soal materi prasyarat yang banyak. Mungkin itu lebih di apa sih, kayak di lebih sedikit tapi bisa mencakup semua materi prasyaratnya kayak seperti itu. Itu kan hanya materi prasyarat juga kayak gitu. Mungkin itu sih dari Tiar. Iya, Yang enggak ada untuk rencana kedepannya untuk menambah waktu untuk pendahuluan ya, supaya yang kegiatan lainnya tidak keteteran gitu. Kalau memang pengaturan waktunya itu kegiatannya sepadat itu, menambah waktunya ya seperti menambah rencana waktunya. Misalkan yang dari berapa belas menit menjadi 20 menit itu kan bisa saja. bisa saja ini dari pendahuluan ya, bisa saja sih seperti itu juga gitu. Ya, itu yang nah setelah tadi saya sampaikan hasil observasi saya, bagaimana perasaannya Bu Yuli ketika mendengarkan hasil dari observasi yang saya sampaikan? Alhamdulillah, berarti alhamdulillah terus. Alhamdulillah, tapi dengan hasil observasi itu kita bisa juga menilai gitu kan, apa yang kurang. Misalkan seperti tadi pendahuluan berarti perlu yang tingkatkan di sana gitu. Waktunya perlu manajemen waktu yang lebih baik lagi juga untuk saya. Dari hasil observasi itu juga ya sangat membantu, terutama karena yang menilai kita yang lebih tahu kan, kalau kita menilai diri sendiri mah susah gitu. Jadi saya sangat bersyukur banget itu sudah diberikan laporan observasi. Ya, oke, terima kasih banyak, sudah sangat baik sekali. Kemudian ada hal yang mau saya tanyakan kembali, apa ada hal yang mau ditingkatkan oleh Ibu Yuli dari pembelajaran yang sudah Bu Yuli? Ada, tentu ada gitu. Karena yang lihat dari hasil kemarin, ini kan kita gimana kita membantu anak-anak agar dia bisa menemukan sendiri, belajar sendiri terlebih dahulu tanpa mengandalkan saya gurunya gitu untuk menjelaskannya. Tetapi beberapa tipe anak itu ada yang lambat berpikir, ada juga yang cepat, apalagi di pelajaran matematika gitu kan ya. Dan itu sangat mempengaruhi gitu di kelas. Kadang ada beberapa kemarin temannya gitu cepat banget dia nangkepnya, bisa belajar sendiri di rumah. Ada juga beberapa anak kita memang dia berusaha belajar sendiri di rumah gitu, tapi mungkin tidak secepat temannya yang lain gitu. Jadi belum tentu dia bisa belajar dan mengerti langsung dengan belajar di rumah itu gitu. Jadi di sini Tiang selaku guru gitu melihatnya, selain dari diskusi kelompok itu gitu, yang juga berencana untuk anak-anak kita yang lambat berpikir, kayak kita bilang yang mohon maaf lambat berpikir ini, kita memberikan modifikasi LKPD yang lain gitu. Misalkan LKPD yang lebih rinci memandu mereka. Kalau kemarin kan LKPD-nya hampir sama, cuman konten materinya yang berbeda. Diferensiasi kontennya yang berbeda, tetapi yang ingin saya tingkatkan itu adalah LKPD-nya itu juga berbeda untuk anak-anak yang lambat berpikir ini dengan yang cepat berpikir gitu. Jadi untuk yang cepat berpikir ya tentu mereka bisa mengerjakan sendiri, tapi kalau yang lambat ini kita perlu panduan lebih rinci di LKPD-nya untuk bisa dia belajar sendiri. Itu sih dari dia kalau yang lihat. Itu kita bedakan lagi. Ya, oke, luar biasa ini rencana kedepannya yang perlu ditingkatkan dari Bu Yuli ya. Nah, untuk itu saya mau bertanya lagi nih. Sekarang ini menurutnya Bu Yuli sudah ada di tahapan yang mana? Kalau dari ukuran skala 0 sampai 10. 0 sampai 10. Ya, sudah berada di tahapan yang mana? Anak-anak baik ya, mereka juga bisa mengikutinya dengan baik gitu. Mungkin 7, mungkin ya pasti banyak, mesti harus
masih banyak yang perlu kita perbaiki tentunya dari tiang sendiri, soalnya belum mencakup semua anak-anak yang saya akses gitu ya. Tapi itu kan berproses gitu ya. Tujuh. Mungkin kalau saya bisa menggapai anak-anak yang lambat berpikir ini gitu, baru mungkin kita bisa bilang 8 atau 9 gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Yuli. Nah, selanjutnya ini mungkin yang lebih terakhir ini ya, rencana tindak lanjut untuk pengembangan dirinya Bu Yuli untuk mencapai hal-hal yang Bu Yuli merasa masih kurang tadi yang sudah disebutkan. Kira-kira Bu Yuli untuk pengembangan dirinya, rencana tindak lanjut untuk pengembangan diri Bu Yuli itu seperti apa? Rencana untuk pengembangan diri gitu ya. Jadi kan rencana tiang tadi yang kurang di dalam kelas itu untuk anak-anak ini yang banyak dan berbeda gitu kan ya, terutama yang kalau di matematika itu ada yang lambat berpikir gitu. Dan tentu kita itu harus menyiapkan beberapa LKPD yang seperti rencana tiang tadi itu, dan harus saya siapkan tentunya setiap pertemuan akan berbeda gitu. Mungkin rencana pengembangannya itu mungkin nanti bisa mencari referensi lebih banyak lagi gitu ya, entah itu dari MGMP atau apa gitu, untuk bisa membantu ini untuk anak-anak yang lambat berpikir ini. Terus kemudian tiang juga membuat kayak template untuk membantu kita, karena kita setiap pertemuan harus berbeda, template-nya itu harus ada sehingga cepat gitu jadinya gitu. Itu sih yang pertama. Terus kemudian karena ini pengalaman kita dan tentunya untuk setiap tahunnya itu ada peningkatan, tentu ini juga sebagai evaluasi tahun depannya gitu untuk yang jadi harus dipersiapkan. Nanti di awal pembelajaran juga perlu dipertimbangkan untuk anak-anak yang lambat berpikir ini gitu. Jadi mungkin nanti MGMP dari matematika kita di Warna 1 ini juga harus bekerja sama gitu di jam-jam di waktu-waktu sebelum mulai tahun ajaran kayak gitu sih. Itu mungkin Itu rencana pengembangan dirinya ya. Oke, secara mandiri nanti manfaatkan MGMP di sekolah ya, diskusi dengan guru-guru sesama matematika. Ya, oke. Kira-kira cuma itu saja yang perlu kita lakukan percakapannya untuk pasca observasinya. Sudah cukup Bu Yuli. Terima kasih banyak atas kerjasamanya, dan saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang atau kurang pas. Di sini kita minta maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Oke, baiklah, terima kasih banyak. Demikianlah percakapan pasca observasi yang saya lakukan dengan teman sejawat Ibu Yuli Larasati SSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.